di Ngodrang ya. Kita jumpa lagi dan kita akan membahas beberapa pertanyaan sebelumnya yang pernah ditanyain di komen-komen di channel di Ngodrang. Oke, stay tune. Kita buka dulu Singarajanya. Oke. Cheers. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang sparkling sama champagne untuk pertanyaan sebelumnya. Terus kedua, balik lagi mengenai retail. Ketiga, gue hanya bisa ngasih general informasi secara global mengenai barang palsu, produk KW. Nah, dua itu yang menjadi krusial sekarang nih. Ya. Jadi ceritanya gini, pertama kita akan ngejelasin soal sparkling and champagne dulu ya. Sparkling and champagne itu dua-duanya merupakan kategori wine yang bersoda. Jadi wine yang dibikin dengan 2 kali fermentasi, ya, terus dia menghasilkan soda, ya. Nah, bedanya sparkling sama champagne apa sih? Jadi gini, sparkling sama champagne, ya, yang pasti sparkling itu dibikinnya di luar daerah Prancis, di luar champagne, ya. Nah, sedangkan champagne itu mutlak dibikin di champagne dengan menggunakan 3 jenis grape varietal, yaitu Pinot Noir, Chardonnay, sama Pinot Meunier. Kebanyakan sih Pinot Noir, ya. Nah, penggunaan 100% anggur Chardonnay itu biasa disebut Blanc de Blanc, ya. Sedangkan yang 100% menggunakan Pinot Noir disebut Blanc de Noir, ya. Nah, Pinot Meunier sendiri hanya digunakan sekarang mungkin hanya 1% untuk menggunakan produksi champagne. Nah, itu champagne, dan champagne itu mempunyai metode sendiri, namanya Champenois method. Nah, untuk sparkling itu sebenarnya kenapa tidak bisa dikategorikan dengan champagne? Karena dia dibikinnya di luar champagne, dan sparkling itu bisa dibikin dengan berbagai macam cara nih guys, ya. Salah satunya dia bisa dibikin dengan metode yang mirip seperti champagne. Terus kedua, dia kadang-kadang ada wine yang diinfuse dengan soda, ya, maka dibilangnya sparkling wine. Terus ada juga penggunaan grape-nya yang berbeda dengan champagne, ya. Kalau di champagne digunakan 3 grape tadi, kalau sparkling dia menggunakan di luar itu. Mungkin ada yang menggunakan Sauvignon Blanc atau Semillon. Gitu. Nah, itu perbedaannya sparkling sama champagne, ya. Terus yang kedua, ada orang nanya, kalau kita belanja di retail, itu kira-kira menguntungkan nggak sih? Ya. Atau malah, gimana sih kalau belanja dari retail, gimana kita tahu untuk retail itu benar-benar menjamin barang yang asli atau bukan KW, ya. Oke, ini kita bahas ya pelan-pelan. Nah, sekarang kita ngebahas soal retail, ya. Jadi gimana nih? Ada yang bilang kalau retail barangnya asli atau palsu, atau ada barang KW nggak? Sebenarnya gini, retail udah pasti menjual barang yang ori, ya. Kenapa? Karena kita tidak berani mengambil resiko untuk menjual barang-barang KW. Karena menjual barang KW atau barang oplosan itu mempunyai sanksi tegas, ya. Dan nggak tanggung-tanggung, itu bisa dipidana, ya.
Dan hukumannya, wah bos, jangan main-main dengan barang KW ya. Jadi kalau di retail itu jamin barang ori. Gimana? Di belakang botol itu biasanya tertera stiker BPOM yang sudah istilahnya sudah dites oleh badan POM ya. Dia biasanya mereka ngetes ini layak minum nggak, baik itu obat-obatan, makanan atau minuman ya. Terus ada juga pita cukai, itu harus lengkap ya, makanya resmi. Nah itu dia. Nah kalau untuk yang dua itu sebenarnya kalau kalian merasa wah gue beli di satu toko nih, toko A gitu ya, terus lu ngerasa ini barangnya palsu atau barangnya KW, nggak apa-apa, lu ada BPOM di belakangnya dan lu bisa ada kok aplikasi yang bisa mengecek bahwa barang itu sebenarnya bermasalah atau tidak ya. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah barang ori atau barang palsu, barang KW itu kalian nggak perlu pusing. Dan kalau kalian mau membantuin bisa lewat retailnya. Toh retail kan hanya sebagai pengecer, dia hanya terima supply dan hanya menjual. Kalau kalian mau misalnya komplain, kalian bisa langsung kok. Di belakang botol biasanya tertera kok tempat atau nomor yang bisa dihubungin gitu. Jadi kalau misalnya kalian ke retail itu barangnya pasti ori bos ya, kecuali lo beli ya, gua atau ya mungkin ada temen lo dari luar negeri bawa produk minuman, yaitu lo mungkin bisa tanya. Nah, tapi kalau misalnya lu datang, lu bisa lihat kondisi botolnya udah kusam, labelnya udah lengket, terus sealnya juga kayak tiruan, ya gua nggak bisa bilang itu. Ya itu kalian bisa nilai lah, ya. Gua mau ngejat sembarangan, ya. Jadi kalian bisa nilai. Nah, untuk gue sendiri personal untuk barang KW gue nggak berani, ya. Jadi kalau misalnya masalah barang KW, bisa tolong dites nggak barangnya KW apa enggak? Gue bukan kerja di BPOM bos, gue cuman wine tester, drink tester. Jadi kalau lo mau coba ya lo bisa ngadu langsung ke instansi terkait, ya. Oke, nah itu mengenai retail, ya. Nah ini nih sekarang bir Indonesia, Singaraja Pilsner, ya. Nih, jadi Indonesia tuh sekarang lu jangan nganggap kita tuh nggak bisa bikin produk minuman yang biasa-biasa aja. Enggak, kita tuh udah bisa bikin minuman yang produknya sesuai dengan standar internasional, ya, dengan pabrik-pabrik yang mempunyai teknologi yang udah cukup mumpuni, terus sesuai dengan standar internasional, bahkan mesin-mesinnya pun bukan home industry, ya. Banyak sekali produsen-produsen minuman sekarang udah punya mesin yang canggih-canggih, ya. Jadi bukan lagi minuman yang lo kira dengan lahan kecil bisa bikin minum banyak, enggak, ya. Apalagi ini Singaraja, ya. Singaraja ini diproduksinya pabriknya gede, menggunakan mesin canggih banget, ya. Coba dulu lah. Mantap. Ya itulah ya. Jadi kalau misalnya kalian ada komen atau pertanyaan, gue terima kasih dengan semua komen yang mensupport atau komen yang pro dan kontra juga gue terima kasih. Komen-komen positif gue terima, komen-komen negatif ya gue terima kasih atas masukannya. Cuman yang pasti channel ini dibuat niat gue hanya untuk memberitahu nih bahwa masyarakat jangan lagi gampang dibohongin dengan minuman-minuman oplosan, ya. Atau misalnya kalian ditawarin sesuatu barang yang kalian ragu-ragu ya apa enggak, ya menurut gue kembali ke diri masing-masing lah. Kalau udah ragu-ragu ya nggak usah terima, kecuali lo udah tahu siapa penjualnya atau barangnya, ya. Tapi kalau kalian masih berpikir, aduh susah nih, bener nggak ya, terus kalian nanya di channel Drink on Drunk, nanya ini barangnya bener nggak, KW atau nggak. Gue bukannya nggak mau jawab, cuman gue bukan dinas
yang berwenang untuk menjawab palsu atau enggak, benar atau enggak ya. Kalian sebenarnya bisa tanya aja, stiker Bipomnya gimana, ada enggak, ya. Terus resmi atau enggaknya ya, kalian bisa lihat lah, ya. Oke, jadi saran gua kembali, pilih produk secara bijaksana, minum bertanggung jawab. Ya, bagi kalian yang baru-baru coba minum, nggak usah yang aneh-aneh. Ya, karena minum alkohol itu tidak semudah yang kalian lihat di TV-TV. Jangan diikutin, namanya juga TV atau film. Ya, yang pasti kalau kalian memang udah niat untuk mengkonsumsi alkohol, kalian udah bisa ngatur emosi, ya, jaga sikap. Ya. Yang pasti satu, jangan merusak kepentingan umum dan barang-barang orang lain di sekitar kalian lah. Oke? Itu dia. Itu saran dari gue. Dan kalau bisa, nggak usah lah minum alkohol sama sekali. Ya, tetap hidup sehat. Oke? Minum boleh, mabok jangan.